saya Rizky Prasetyo dari kelas 10I. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan opini mengenai tema menjadi warga negara yang bertanggung jawab di era digital. Di era digital saat ini, teknologi dan media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Selain memberikan banyak manfaat, perkembangan teknologi juga menimbulkan berbagai tantangan. Salah satunya adalah penyebaran konten yang dapat memecah persatuan bangsa. Oleh karena itu, dalam presentasi ini saya akan membahas hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang berhak diperoleh, dinikmati, atau diterima oleh setiap warga negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu, kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilakukan, dipatuhi, atau dilaksanakan oleh setiap warga negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam UUD NRI tahun 1945, terdapat berbagai hak yang dimiliki oleh warga negara. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut. Hak memperoleh pendidikan diatur dalam pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hak memeluk agama dan beribadah diatur dalam pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Selain memiliki hak, setiap warga negara juga memiliki kewajiban. Kewajiban menaati hukum dan pemerintahan diatur dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara diatur dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis kasus penyebaran konten yang dapat memecah persatuan bangsa. Mengapa sih masalah ini dapat terjadi? Jadi, penyebaran konten yang memecah persatuan bangsa dapat terjadi karena kurangnya literasi digital masyarakat. Selain itu, banyak orang yang mudah terpengaruh oleh informasi provokatif tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Hak dan kewajiban apa yang berkaitan dengan kasus ini? Kasus ini berkaitan dengan hak untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi. Namun, setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Siapa saja yang terdampak di kasus ini? Pihak yang terdampak antara lain individu, kelompok masyarakat, pemerintah, dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Lalu, apa dampaknya terhadap masyarakat dan persatuan bangsa? Konten yang bersifat provokatif dapat menimbulkan konflik sosial, mengurangi rasa toleransi, dan mengganggu persatuan serta kesatuan bangsa. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa solusi menghadapi konten pemecah persatuan bangsa. Mengapa sih generasi muda harus menjadi warga negara yang bertanggung jawab? Karena generasi muda merupakan penerus bangsa dan pengguna aktif media digital sehingga harus memberikan contoh yang baik. Apa yang dapat dilakukan pelajar untuk menggunakan media digital secara bijak? Pelajar dapat menyaring informasi sebelum membagikannya, menggunakan bahasa yang santun, dan menghormati perbedaan pendapat. Bagaimana cara persatuan dan kesatuan bangsa di era digital? Dengan menghargai keberagaman, menjaga toleransi, dan tidak menyebarkan konten yang dapat memicu perpecahan. Selanjutnya, solusi agar tidak menyebarkan konten yang dapat memicu perpecahan. Pertama, memverifikasi informasi sebelum membagikannya, memuat konten yang menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan budaya, menyebarkan konten positif yang mempererat persatuan bangsa. Sebagai kesimpulan, hak dan kewajiban warga negara harus dilaksanakan secara seimbang, termasuk dalam penggunaan media digital. Penyebaran konten yang dapat memecah persatuan bangsa dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, kita harus menggunakan media digital secara bijak, menghormati perbedaan, serta menyebarkan informasi yang positif. Dengan demikian, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat tetap terjaga di era digital. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan video ini.
Semoga kita semua dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan bijak dalam menggunakan media digital demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.